Kalau misalnya suatu hari Purbaya dipecat, aku yakin akan terjadi kerusuhan. Dia akan tahan berapa lama sebagai Menteri Keuangan? Akan banyak sekali pihak-pihak yang bisikin Pak Prabowo, tolong dipecat dong. Saya nggak tahu berapa lama dia bisa bertahan gitu. Ya, semoga sukses Pak Purbaya. Semangat terus Pak. Konsep Indonesia Emas 2045 itu sesuatu yang real gitu. Selama ini saya anggap ya kamu ngomong doang gitu. Halo semuanya, saya Dr. Tony Setiabudi, host di acara ini. Selamat datang di Bincang-Bincang bersama John Rahmat. Kali ini kita akan bahas tentang Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa. John, perbedaan apa yang paling mencolok antara Menteri Keuangan yang baru, Purbaya, dan sebelumnya, Sri Mulyani? Ya, dalam pendapat saya, perbedaan yang paling penting sebetulnya antara dua orang ini, kalau seandainya Sri Mulyani tidak mundur, dan kita melanjutkan gaya kepemimpinan pemerintah di era sebelum Sri Mulyani mundur, dalam pendapat saya kita akan mendapat kerusuhan yang kedua kali. Oke. Karena yang terjadi di bulan Agustus yang lalu itu, dalam pendapat saya, Ibu Sri Mulyani pegang andil cukup besar. Maksudnya gimana? Pegang andil dia dalam menyulut kebijakan dia itu punya peranan besar dalam menyulut kerusuhan. Nah, jadi ini yang saya ingin ungkapkan, faktor utamanya adalah masalah pajak. Oke. Jadi intinya kenapa kerusuhan itu terjadi, karena satu, memang ekonominya nggak terlalu sehat, tapi kemudian kedua, banyak rakyat, terutama yang ekonomi lemah pun, itu merasa sangat terbebani oleh pajak. Yang jelas PPN dinaikkan gini kan, dari 10 ke 11, dan kemudian hampir aja dari 11 ke 12. Cuma dibatalkan sehingga akhirnya cuma kategori tertentu saja yang kena 12%. Tapi itu semua orang harus bayar. PPN tidak peduli orang kaya, orang miskin, semua membayar tarif PPN yang sama. Jadi kenaikan PPN itu sangat memberatkan bagi rakyat kecil juga. Dan kemudian transfer ke daerah dipotong sehingga banyak pemerintah daerah yang menaikkan terutama pajak bumi dan bangunan ya, PBB gila-gilaan gitu kan. 100%, 250%, 400%, bahkan ada yang naik 1000%. Dan itu banyak sekali rakyat kecil juga kena imbas. Itu pajak apa, Dok? Pajak bumi dan bangunan, PBB. Itu artinya setiap properti yang Anda miliki dipajaki sampai 1000%. Kenaikannya. Kenaikannya. Tapi itu kan gila-gilaan. Gila dong. Iya, jadi dan di Indonesia tolong dipahami, bukan Anda pemilik properti di Indonesia bukan berarti Anda tuh orang super kaya loh. Iya. Itu gubuk itu juga properti gini. Iya. Ini kan. Jadi kalau kebetulan misalnya dapat warisan dari orang tua, dari kakek, nenek, dan seterusnya, meskipun orang yang mendapat warisan ini bukannya high income, dia tetap harus bayar PBB. Oke. Jadi kalau misalnya kenaikannya misalnya 1 juta, kalau 1000% suruh bayar 10 juta gitu. Iya. Wow. Kan gila-gilaan kan? Gak untung sama sekali dong. Sama sekali. Tambah rugi, tambah naik tambah rugi. Betul. Nah, jadi itu, dan kenapa hal ini terjadi? Karena Sri Mulyani dalam pendapat saya ya, itu mulai meninggalkan salah satu fungsi Menteri Keuangan yang paling penting, yaitu sebagai penjaga gawang. Nah, kita semua tahu di setiap budget, apakah itu budget perorangan, apakah itu budget untuk negara, ada sisi penerimaan, ada sisi pengeluaran, gitu kan? Dan Menteri Keuangan itu bertanggung jawab untuk kedua-duanya, ya kan? Ya. Di periode 1 Jokowi itu dia berfungsi sangat baik. Sebetulnya untuk saya Indonesia sangat beruntung waktu itu Menteri Keuangannya Ibu Sri Mulyani gitu. Tapi katakanlah 2 tahun terakhir era Jokowi dan 10 bulan dia menjabat sebagai Menteri Keuangan di masa Prabowo, itu fungsi dia menjaga gawang untuk pengeluaran itu seolah-olah dilepas. Jadi banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang nggak masuk akal gini kan, dia oke aja, biarin aja gini kan. Setiap pejabat eselon 1 ke atas dikasih anggaran untuk mobil dinas 934 juta, dia oke aja gini kan. Macam-macam. Atau program-program besar seperti IKN yang sekarang kelihatan apa gunanya gitu kan. Nanti mungkin kita bahas lebih dalam. Tapi dia juga sama sekali tidak
membuat any objection. Dia Oke. tidak menolak sama sekali. Begitu juga program WUS gitu kan yang Ya. sekarang juga mendekati bangkrut. Nanti kita akan bahas tentang Betul. WUSH. Jadi maksud saya yang dahulunya dia harus menjadi penjaga gawang yang ketat, dia tidak lakukan itu lagi, dibiarkan saja. Pokoknya kalau ada kenaikan pengeluaran, dia bingung mau saya cari pajak apa yang baru gitu, pajak apa yang bisa dinaikin tarifnya Untuk menutupi pengeluaran itu yang gila-gilaan. gila-gilaan gini, dan juga nggak banyak manfaatnya untuk ekonomi gitu. Pengeluaran besar, kalau manfaatnya besar mungkin nggak apa-apa gini kan. Dan dia selalu memikirkan pajak apa yang jadi orang beli emas batangan mau dipajekin, orang beli kripto dipajekin gini kan, orang dikabarkan ini untungnya belum jadi peraturan. Orang nikah pun itu menerima hadiah. Oh. Itu mau dipajekin juga. Untungnya sebelum itu terjadi dia sudah mundur. Sebenarnya pendapatan itu apa solely depends on pajak? Ada pendapatan yang lain nggak? Oh ya, jadi kan pemerintah sebagai pemilik pemegang saham dari banyak BUMN itu menerima dividen juga itu kan dari BUMN. Nah, cuma kan kemudian diciptakan badan baru bernama Danantara yang maksudnya berfungsi sebagai sovereign wealth fund ya. Dan semua BUMN yang tadinya ada di bawah Departemen BUMN, Kementerian BUMN itu dipindahkan ke Danantara. Sehingga dulunya dividen-dividen yang dari perusahaan-perusahaan BUMN ini dulunya itu masuk ke Kementerian Keuangan. Oke. Sekarang udah tidak lagi. Oke. Itu sekitar 80-90 triliun rupiah per tahun. Jadi itu semuanya sekarang hilang gitu. Bukan hilang, maksudnya udah tidak masuk ke APBN lagi, tidak masuk ke budget negara, tapi sudah menjadi bagian dari Danantara. Oke. Sekarang Purbaya. Iya. How is it different from Sri Mulyani? Iya. Nah, jadi waktu pertama Pak Purbaya diangkat sebagai Menteri Keuangan, 2-3 hari pertama itu banyak komentar dia yang terus terang saya tidak suka. Oke. Jadi ditanya tentang kerusuhan yang lalu gitu kan, 17+8 itu tuntutan-tuntutan dari para pendemo waktu itu. Dia bilang, oh ya itu cuma sebagian kecil masyarakat yang hidupnya kurang happy. Kata saya, ini kan kamu memandang rendah penderitaan orang gitu loh. Ini kan orang betul-betul sengsara, kamu anggap hanya sebagian kecil orang kurang happy gitu. Dan dia bilang, katakan nanti jangan khawatir kalau ekonominya udah pertumbuhan ekonominya udah saya push 6,5% dengan sendirinya mereka akan terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk untuk mencari uang sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk demo atau tidak happy gini kan. Ya secara logika benar, cuma terdengar sangat sombong sekali gini kan ngomong seperti itu. Impresiku waktu Purbaya mulai jadi Menteri Keuangan, wah, I think he's not better than Sri Mulyani karena banyak ngomong, terus kayaknya sombong gaya. Iya. Tapi sekarang pendapatku agak beda ya. Terus tiba-tiba berubah sekali gitu. Itu mungkin cuma 3 hari yang pertama aja. Iya. Nah, kejutan pertama dari Pak Purbaya itu tiba-tiba dia mengatakan sort of memberi pesan kepada Dirjen Pajak ini kan, memang proses perpajakan itu harus dijalankan dengan benar. Ya. Tapi wajib pajak itu jangan diperas. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres-meres itu. Nah itu saya kaget sekali dia ngomong seperti itu gitu. Selama ini memang seolah-olah di matanya Sri Mulyani ini kan wajib pajak itu ada untuk diperas gini kan. Kata-kata mutiara dari Ibu Sri Mulyani, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Poin dia, mencintailah terus selagi aku peras kamu gitu. Jadi supaya kamu supaya saya bisa peras kamu terus, tetaplah mencintai terus gitu. Itu adalah filsafatnya Ibu Sri Mulyani gitu. Nah, sedangkan si Pak Purbaya bilang jangan diperas. Ini sesuatu yang sangat-sangat 180 derajat berbeda dari sikap Menteri Keuangan yang sebelumnya gitu kan. Dan kemudian itu kan retorika aja. Tapi implementasinya apa? Jangan di-press itu maksudnya contoh. Dia sekarang buka nomor WhatsApp. Dia bilang yang punya keluhan, punya komplain diperlakukan semena-mena oleh apakah itu Dirjen Pajak atau Bea Cukai gini kan, silakan lapor di situ. Maksudnya diperlakukan semena-mena di luar kewajiban pajaknya. Ya, jadi kalau ngomong terus terang nih, satu hal yang saya suka dengan Pak Purbaya,
Banyak hal yang sebetulnya sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di Indonesia. Semua orang tahu tentang itu. Dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung pertanyaan, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Jadi kalau ada seperti itu, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itulah yang menciptakan bukan moral hazard. Seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Tapi orang diem aja nggak berani ngomong gini kan, didiamkan seolah-olah tidak ada gitu. Ini semua diangkat keluar oleh dia. Jadi contoh yang gampang, perlakuan Ditjen Pajak itu dalam pendapat saya memang seperti pemeras resmi gitu. Rentenir. Betul. Jadi dia seringkali dia punya target. Ya. Jadi kan Ibu Sri Mulyani memang punya target untuk setiap tahun dia harus menerima penerimaan pajak sekian gitu. Setiap kantor pajak dikasih target sendiri-sendiri gini kan. Dia hampir nggak peduli gimana caranya untuk mendapatkan pajak itu gitu. Dan di Indonesia peraturan pajak tuh ditekak-tekuk suka-suka dia. Yep. Antar satu kantor pajak di wilayah mana dengan kantor pajak di wilayah yang lain untuk treatment hal yang sama bisa treatmentnya beda-beda. Oke. Jadi peraturan tuh nggak ada artinya untuk mereka gini kan. Ngomong A dibikin B, ngomong bikin C ya suka-suka dia gini. Itu sudah berjalan berpuluh-puluh tahun gitu. Nah sekarang tiba-tiba semua komplainnya masuk gitu. Dan saya suka Pak Purbaya bacakan gitu kan di depan umum, Ditjen Pajaknya ada di situ, Ditjen Bea Cukai ada di situ gitu kan, tanyain, ada yang lapor. Langsung ditanya gitu. Betul, ada yang lapor petugas Bea Cukai, intinya setiap pagi cuma ke Starbucks doang ngopi-ngopi gitu. Jadi saya rasa memang kelihatan dia akan ngambil tindakan. Dan kalau nggak salah udah sekitar 15 atau 16 petugas pajak yang dia pecat sih. Kok bisa Purbaya ini so powerful? Dia berani melawan Luhut, berani melawan Bahlil. Kenapa? Kok bisa? Ya, jadi ini yang sewaktu saya terkejut gini kan melihat dia begitu tegas soal penerimaan pajak. Jadi ini semua kan business friendly ya. Poin dia tuh lebih baik kita dorong pertumbuhan ekonomi sehingga seluruh rakyat itu lebih sejahtera, dengan sendirinya penerimaan pajak negara akan naik. Nggak perlu diperasin gini kan. Itu kan sesuatu filosofi yang sangat business friendly gitu. Oke, waktu itu terjadi, pertama saya terkejut sekali, tapi kemudian kedua saya juga agak khawatir. Khawatirnya itu karena di sisi budget ini sisi penerimaan negara yang dia sudah menerapkan sistem yang sangat business friendly. Tapi artinya untuk beberapa tahun pertama, mungkin setahun, 2 tahun, bisa-bisa 3 tahun pertama, itu penerimaan pajak bisa turun. Ya kan? Sedangkan pengeluaran dia nggak bisa ngontrol gitu. Dia bukan orang partai, dia tidak ada pendukung partai politik manapun juga. Dia juga bukan dari militer. Dia tidak punya pendukung dari kalangan militer juga, ini kan. Jadi saya pikir yang sisi pengeluaran dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Sehingga akhirnya kalau sisi penerimaannya turun sekali, yang terjadi adalah budget defisit itu akan sangat melebar. Tadinya kekhawatiran saya di situ. Terpaut 2-3 minggu, Pak Purbaya memberi saya kejutan yang kedua. Yaitu tiba-tiba dia mengkritik tentang program MBG. Makan bergizi gratis, gini kan. Ini kalau ingin mengingatkan, ini adalah program favoritnya Pak Prabowo sendiri. Jadi saya terkejut sekali dia berani mengkritik program ini, gini kan. Dan dia caranya mengkritik itu bukan hanya sekedar mengkritik, dia betul-betul ingin mendapatkan efek yang real gitu kan. Dia katakan ke Badan Gizi Nasional, kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak bisa menyerap anggaran yang sudah kami sediakan untuk MBG ini, ya akan saya tarik balik, dia bilang. Dia bilang lebih baik saya turunkan misalnya dalam bentuk bantuan beras untuk rakyat miskin. Gak bisa menyerap tuh maksudnya apa? Ya Jadi kan dikasih anggaran. Saya lupa untuk tahun ini kalau nggak salah
73 triliun rupiah atau gitu. Dan yang betul-betul dipakai itu baru 12% dari 73 triliun itu. Nah, jadi Pak Purbaya mengatakan, ya kalau memang kamu nggak bisa pakai, ya kembalikan ke saya gitu loh. Ini ada satu kebiasaan buruk juga di pemerintahan Indonesia, baik dari sisi pusat maupun daerah. Kebiasaan ini adalah budget 1 tahun itu biasanya sampai 9 bulan pertama atau 10 bulan pertama bahkan pemakaiannya sedikit sekali. Terus Nanti November, Desember tiba-tiba orang jor-joran mau keluar duit. kenapa? Karena kalau nggak dipakai tahun depan anggarannya diturunkan. Tapi short time dipakai untuk apa? Nah ini, jadi kalau kita ngomong sekarang menyinggung sedikit tentang pemerintah daerah ya, anggaran pemerintah daerah. Dahulu sewaktu tahun 2000 undang-undang desentralisasi itu keluar, jadi ceritanya beda dari zamannya Soeharto di mana semuanya kan sentral gini kan, pemerintah pusat yang punya kuasa. Nah sekarang pemerintah daerah itu juga lebih diberdayakan. Salah satunya banyak, karena misalnya dulu zamannya Soeharto orang komplain daerahnya itu menjadi tambang minyak, tambang gas, tambang banyak, Tapi miskin. tapi miskin gitu loh, karena semua royaltinya pergi ke pemerintah pusat. Oke, sekarang sebagian dibalikin ke pemerintah daerah, itu disebut transfer ke daerah. Di undang-undang desentralisasi diatur gitu kan, bagaimana itu. Nah, cuma yang bikin undang-undang itu tidak kepikiran, jadi dia hanya mengatur uang yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah. Setelah diterima oleh pemerintah daerah, itu undang-undang nggak. Jadi yang diterima, uang yang diterima dari pemerintah pusat itu harus dianggarkan. Di anggaran pengeluaran belanja untuk penerimaan dan belanja untuk pemerintah daerah, mereka harus bilang, saya terima uang sekian, nanti saya pakai ini gitu kan. Tapi kalau seandainya dia terima uang itu dari pemerintah pusat, terus dia depositokan di bank, itu bunganya tidak ada hukum mengatakan harus diapakan loh. Oke. Jadi sekarang semua pejabat kepala daerah gini kan, termasuk DPRD-nya, itu ya kalau gitu saya depositoin aja gitu. Terus bunganya diapain? Bunganya untuk dia sendiri, terserah mau diapain. Itu. Karena memang di undang-undang nggak diatur. Kok tahu kamu? Oh ini rahasia umum, rahasia umum. Jadi ini satu hal juga yang saya suka, tiba-tiba dibuka, dibeberkan oleh Pak Purbaya. Ini kan, dia bilang ini 15 pemerintah daerah yang simpenannya paling besar di perbankan gitu. Yang paling besar Provinsi Jakarta sih. 14,6 triliun saldonya waktu itu, September 30 September 2025. Nah, jadi kembali ke masalah budget itu tadi, kebiasaan buruk ini sekarang dibeberkan oleh Pak Purbaya. Dia mengatakan kalau caranya seperti ini, ekonomi itu nggak jalan gitu loh, karena uangnya ada tapi diendapin aja di bank. Itu kan, sehingga contohnya dia ambil 200 triliun yang tadinya disimpan di Bank Indonesia, terus dia tempatkan di berbagai bank himbara, yaitu bank milik pemerintah, dengan pesan kamu harus kucurkan kredit on the back of this deposit gitu. Jadi maksudnya untuk membantu perputaran ekonomi gitu kan. Jadi itu satu hal yang saya suka juga gini kan. Nah, tapi kembali kenapa dia tiba-tiba berani berbuat seperti itu yang membuat saya kaget sekali. Dia bukan orang partai, dia bukan orang militer, jadi satu-satunya alasan dia berani seperti itu hanya karena memang dia didukung oleh Prabowo gini. Iya. Itu saya betul-betul terkejut gitu. Saya tidak menyangka itu akan terjadi. Menurutmu memang benar-benar didukung oleh Prabowo? Nah, contoh yang gampang, makanan bergizi gitu. Ini suatu program yang Prabowo sangat-sangat bangga gini kan. Itu di-attack oleh dia, silakan aja. Iya. Jadi justru yang komplain berat itu Pak Luhut gini. Kenapa ya dia komplain? Nah, ini saya spekulasi karena saya tidak tahu yang sesungguhnya apa gini kan. Tapi banyak temuan dari KPK mengatakan bahwa yang tadinya dianggarkan Rp15.000 per porsi makanan bergizi gratis, seringkali yang diterima oleh dapur MBG, itu cuma 6.500. Oke. Jadi yang 8.500 tuh hilang, menguap kemana gitu? Siluman. Itu kan. Dan kenapa contohnya banyak pihak menolak keras kalau misalnya uang MBG ini mau diganti aja pakai
setoran tunai misalnya gini kan, langsung bantu dana tunai aja gini, atau kasihkan untuk dalam bentuk beras segala macam. Kenapa banyak orang yang, banyak politikus, pejabat dan lain-lain yang menolak? Ya karena Nggak bisa main. nggak bisa dikorupsiin gitu kalau ceritanya seperti itu. Oke, Ini saya nggak tahu ya, saya tidak ada bukti bahwa memang dikorupsiin atau tidak, tapi kan aneh gini kan. Kalau anggarannya 15.000 tapi yang diterima oleh dapurnya cuma 6.500 gini. Secara gaya kepemimpinan, kamu suka nggak dengan gayanya Ya. ini Purbaya? Ini sangat bukan Indonesia atau mungkin sangat bukan Jawa kalau saya katakan. Orang Jawa kan sangat sopan santun Dia gini kan. sebenarnya sopan santun lah. Ya, Cuman dia apa adanya. betul. Dia nggak kasar sama orang. Ya, betul. Dia joking, Betul. friendly gitu. Dia nggak sekasar Tapi Ahok apa lah. adanya. Iya, tapi disebutkan sama dia. Dan ini berbeda sekali di kebiasaan banyak orang Indonesia gini kan, kalau mengkritik apa selalu disamar-samarkan, ya. Dipoles Dipoles-poles kedengaran supaya nggak lebih kelihatan. acceptable, Betul. Ya, dia tidak melakukan itu. Dan dia pernah mengatakan gini kan, selalu sebutkan kebenaran kepada saya, dia bilang. Mungkin itu sakit untuk ditelan, tapi saya lebih suka untuk dengar yang sesungguhnya apa gitu. Jadi ya luar biasa, saya jarang sekali menemui pejabat yang seperti ini. John, kita sekarang bahas tentang Bush. Banyak polemik yang diekspos tentang Bush ya. Misalnya dari segi pendapatan dibanding dengan bunga bank, pendapatan hasil jual tiket lebih kecil daripada hanya bayar bunga bank belum biaya operasional. Iya. Terus satu lagi biaya pembuatan kereta cepat di Saudi Arabia 1.500 km dengan Wush Jakarta Bandung 142 km biayanya hampir sama. Dan yang seperti ini kan kita baru tahu. Bagaimana kita bisa menjelaskan ya, jarak yang sangat pendek ini memerlukan biaya yang sangat besar. Iya. Sehingga akhirnya utangnya kan nggak bisa bayar utang. Betul. Jadi dari awal tuh sebetulnya saya tidak suka dengan proyek bus ini. Ya. Pertama karena jaraknya yang pendek itu 142 km itu tidak memberi kesempatan untuk kereta cepat itu betul-betul memberikan manfaat cepatnya secara maksimum. Kan? Iya. Dan juga antara Jakarta dan Bandung saat itu sudah banyak fasilitas transportasi yang lain seperti kereta api Argo Parahyangan dan seterusnya gitu. Jadi bukan sesuatu yang prioritas sebetulnya. Ya. Kalau kita ingin ngomong manfaat yang besar dari kereta api cepat itu harusnya Jakarta Surabaya. Itu akan sangat-sangat bermanfaat sekali gini karena itu tidak ada kereta api karena jaraknya panjang ini kan hampir 1.000 kilo sehingga manfaatnya cepat itu akan betul-betul terasa. Itu alasan pertama. Alasan kedua, biasanya kereta api itu disukai karena dia dari pusat kota ke pusat kota. Ini kan, kalau kita bandingkan antara orang naik pesawat misalnya dengan naik kereta api, bedanya tuh bukan hanya di traveling time saja loh. Karena kalau mau naik pesawat kan kita harus datang minimal 1 jam sebelumnya atau bahkan kadang-kadang 2 jam sebelumnya gini kan. Dan belum lagi kalau delay dan seterusnya gini. Jadi sebetulnya in terms of traveling time, total traveling time itu kereta api yang di pusat kota itu jauh lebih efisien dibanding naik pesawat. Masalahnya dengan bus, dia tidak ke tengah kota gitu, dia berhenti di Halim, di luar kota. Bukan misalnya stasiun Gambir gitu dengan Parahyangan. Jadi agak sedikit nggak fair kalau dibilang yang Argo Parahyangan 3 jam ya 3 jam tapi dia ke pusat kota gitu, dan juga di Bandungnya juga dari pusat kota Bandung, sedangkan Wus dari Padalarang ini kan atau Tegaluar kalau mau lebih ke selatan lagi. Jadi itu saja untuk saya sudah tidak terlalu favorable ya. Dan kemudian yang aneh sekali itu Jokowi merubah negosiasi waktu itu yang hampir selesai antara Indonesia dengan Jepang. Dan waktu itu sistemnya G2G gini, antara pemerintah ke pemerintah. Kemudian tiba-tiba dia nggak dialihkan aja ke Cina. Yang B2B, business to business. Dan waktu itu Jepang itu sudah menawarkan
pinjaman yang sangat soft, bunganya cuma 0,1 atau 0,2% per tahun. Sedangkan pinjaman dari Cina yang pinjaman utamanya itu 2%, tapi kemudian kan budgetnya kan over budget kan. Jadi tadinya tuh dibudgetkan 6 miliar dolar, akhirnya setelah selesai semua 7,3 miliar dolar kurang lebih. Nah, untuk menutup penambahan pembengkakan biaya itu utang lagi ke Cina ini kan. Sehingga totalnya tuh kalau nggak salah 5,2 atau 5,3 miliar dolar gitu utangnya untuk proyek ini. Dan untuk tambahan utang itu bunganya 3,4%. Nah, jadi seperti tadi Tony katakan gini kan, total pembayaran bunga setiap tahun tuh 2 triliun rupiah, penerimaan tiket cuma 1,5 triliun rupiah. Belum membayarkan biaya operasional lainnya gini kan. Jadi ya jelas-jelas kalau dilanjutkan seperti ini akan bangkrut. Iya. Nah, itu saya suka sekali Pak Purbaya memberi jawaban tegas, saya tidak akan kucurkan uang pemerintah loh, tidak ada uang rakyat, tidak ada dana APBN yang akan dipakai untuk nalangin WUS gitu. Ya kamu selesaikan sendiri. B2B. B2B katanya kan. Nah, jadi akhirnya Luhut yang negosiasi ke Cina dan kemudian dia melaporkan, oh ya sudah saya panjangin gitu, yang tadinya 40 tahun masa pembayarannya sekarang dipanjangin ke 60 tahun. Kayak hal-hal seperti itu, Luhut kan bilang restructuring itu mudah sekali ya kelihatannya dari cara bicaranya. Tapi kan sebenarnya nggak semudah itu kan. Kalau yang pemberi pinjaman melihat orang yang dipinjamin nggak mampu untuk membayar, kan harusnya nggak segampang itu kan, bisa default. Jadi beberapa pihak sudah mengingatkan risiko default karena ini B2B kan. Ya. Jadi kalau perusahaannya KCIC yang menangani WUS ini dia default, itu pihak Cina punya hak untuk merampas asetnya perusahaan itu secara hukum komersial ya. Ya. Jadi ya, tapi sebetulnya Cinanya sendiri juga menginginkan ada penyelesaian yang bersahabat. Dia juga nggak enak kalau seandainya nanti kelihatan dia mengambil barang orang ini kan. Jadi ya saya rasa bisa dinegosiasikan. Tapi masalahnya itu dalam core-nya dan prinsipnya itu memang secara bisnis tidak layak sebetulnya. Dan Dimakam nggak menurutmu? ya itu saya nggak tahu. Biayanya sangat besar seperti tadi Tony katakan. Kalau kita bandingkan misalnya Cina dan Jepang ini kan banyak sekali kereta api cepat juga kan. Itu biaya pembuatannya tuh rata-rata ya antara 15 sampai mungkin 30-an juta US dollar per kilometer. Biayanya WUS itu 55 juta US dollar per kilometer. Jadi jauh di atas. Ya. Jauh di atas. Berkali-kali lipat. Ya. Apakah ada markup saya nggak tahu. Tapi yang jelas tanda tanya besar. Memang orang mengatakan karena medannya tidak bersahabat, daerah pegunungan. Tapi di Jepang juga banyak pegunungan dan Shinkansen. Iya kan? It's profitable. Bikin terowongan dan sebagainya juga kan, bukannya murah juga loh. Tapi ternyata Indonesia jauh lebih mahal gitu. Dan di Cina juga nggak bersahabat. Oh iya. Naik turun terowongan. Betul. Jembatan. Iya. Jadi kemudian sekarang Jokowinya memberi alasan harus diingat public transport itu bukan untuk mencari keuntungan. Itu kata dia kan. Itu memang benar, cuman minimize the loss. Betul. Loss. Jadi perlu diingat juga sewaktu Jokowi memutuskan untuk mengalihkan dari proyek Jepang ke proyek Cina. Waktu itu Menteri Perhubungannya Ignatius Yonan, dia menolak kan, dipecat. Ada perlu apa nih begitu menggebu-gebunya ingin melakukan hal ini gini sehingga menteri yang menolak sampai dipecat gitu. Padahal dia prestasinya bagus sekali. Sangat bagus waktu dia direktur utamanya KAI ini kan. Iya. Terus bagaimana dengan proyek IKN menurutmu? Iya. Jadi ini satu lagi untuk saya proyek besar yang menandakan Ibu Sri Mulyani udah gagal dalam melaksanakan tugas sebagai penjaga gawang ini kan. Ibu Sri Mulyani gagal dalam melaksanakan tugasnya dalam penjaga gawang. Iya. Tapi apakah Menteri Keuangan itu punya wewenang untuk menyetop, misalnya ada proyek yang tidak masuk akal. Iya. Apakah dia punya kewenangan untuk
we cannot do this? Dulu jadi mungkin secara umum not necessarily. Tapi sewaktu dia diminta balik oleh Jokowi, waktu Jokowi jadi presiden, yang pertama itu bukan dia, Menteri Keuangan yang pertama itu Bambang Brojonegoro. Ya. Dan itu total failure gitu loh, itu Oke. disaster gitu kan. Kenapa? Jadi, bang orang bodoh kalau Bodoh, saya bilang. ya? Iya. Oke. Jadi, terus karena dan market sangat nggak happy ini kan Oke, waktu oke. itu rupiah turun segala macam gini. Jadi akhirnya Jokowinya minta Sri Mulyani balik. Waktu itu Sri Mulyani bilang boleh tapi saya punya syarat karena dulu sewaktu zaman SBY dia juga Menteri Keuangan kan didepak keluar karena dia bentrok dengan Abu Rizal Bakri, Siapa? Sri Mulyani. Sri Mulyaninya. Oke. Dan akhirnya SBY memutuskan saya lebih penting dukungannya Abu Rizal Bakri, dia ketua Golkar waktu itu. Ya. Saya lebih penting dukungannya Abu Rizal Bakri daripada punya Menteri Sri Keuangan Mulyani. yang baik gitu loh. Nah, Ya. karena belajar dari kejadian itu, Sri Mulyani bilang ke Jokowi, boleh saya datang tapi saya minta otoritas. Oke. Oke. Jadi mungkin bisa dikatakan secara umum bukan hanya Menteri Keuangan untuk berusaha nyetop ini itu, Tapi itu agreement antara Jokowi Betul. dan Sri Mulyani. ya dan di periode 1 dia jalankan. Apakah legasi itu diteruskan? Nah, di periode 2 tidak. Enggak, maksudnya ke Purbaya. Dia kan juga bisa Betul, tapi nah ini dulu Nyetop waktu makan siang betul gratis. waktu awalnya dia diminta naik menjadi Menteri Keuangan, dia tidak di posisi yang sama seperti Sri Mulyani waktu diminta oleh Jokowi untuk balik. Oke. Ini Dia kita bicara tentang Purbaya. Tentang Purbaya, karena Ya. Purbaya waktu itu statusnya segala macam tidak seperti orang yang sangat dihormati pasar Ya, seperti Sri statusnya Mulyani. Sri Mulyani waktu itu gitu Ya, loh. oke, Jadi oke. bedanya di situ. Iya. Iya. Oke. Terus balik ke IKN. Iya. Jadi IKN itu semuanya inisiatifnya dari Jokowi sendiri, ya kan? Saya udah dari awal saya udah tidak suka dengan pilihan dia. Alasan utama saya tidak suka itu seringkali saya tanya kenapa, untuk apa, itu kan? Dan seringkali jawabannya dikatakan oh iya Jakarta tuh udah nggak layak Congested, lagi gini kan, udah mau tenggelam, udah polusinya luar biasa, Macet. terus macetnya luar biasa segala macam gini. Jadi untuk ibu kota yang sehat harusnya ke tempat yang lain gitu. Pertanyaan saya, ini itu semua benar. Iya. Jakarta mau tenggelam itu benar, polusi terlalu parah itu juga benar, kemacetan sangat parah itu sangat-sangat benar sekali. Tapi pertanyaan saya, kalau kita pindah ibu kota nih, terus apakah Jakarta mau ditinggal aja? Ya udah mau tenggelam aja gitu karena udah bukan ibu kota lagi, siapa yang peduli gitu? Kan nggak juga kan? Jadi maksud saya semua masalah ini tentang mau tenggelam, tentang polusi, tentang macet, toh juga harus keluar uang untuk menyelesaikan. Ya. Jadi kalau kita terus buka kota baru Dan harus menyelesaikan menyelesaikan nama, ini kan keluar 2 kali. Oke. Kecuali kalau kita ingin ngomong ya udah kita tinggal aja Jakarta, udah nggak usah keluar duit lagi di sana, kita keluarkan semua uangnya untuk ibu kota yang baru gitu. Itu sangat tidak masuk akal karena di Jakarta investasi yang udah diturunkan di Jakarta tuh udah entah berapa ribu triliun gini kan. Bangun jalan tol, bangun MRT, Iya, bangun iya. Tanjung Priok dan sebagainya gitu loh. Itu udah terlalu besar sekali dan perorangan pun yang bangun rumah dan sebagainya udah terlalu besar sekali investasinya. Sehingga untuk mengatakan mau saya tinggal gini tuh ya nggak masuk akal gitu. Nah, jadi saya tuh heran kalau seperti itu ngapain kita ingin spending lagi gitu loh. Ini double spending ini kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pilihan lokasinya juga sangat aneh. Kenapa? Karena di tempat itu tidak cukup air sebetulnya. Oke. Sekarang baru beberapa badan negara baru berani ngomong gitu loh. Sebetulnya sumber-sumber air di daerah situ mungkin kalau nggak salah cuma cukup untuk 600.000 atau 900.000 orang ini. Sedangkan tadinya planningnya itu untuk 3 juta orang. Oke. Jadi akhirnya yang dilakukan apa? Dia bikin banyak bendungan. Waktu saya dengar bendungan, itu kan bendungan di alam pikiran saya, itu sungai dibendung ini kan. Tapi sebetulnya enggak, yang disebut bendungan itu seperti tempat penampungan air hujan. Oh, oke. Jadi karena ada sungai dekat situ, tapi sungainya relatif kecil. Nah, jadi dia ingin membuat banyak tempat penampungan air hujan yang kemudian dipakai untuk mensuplai air ke situ gitu loh. Jadi itu juga udah tanda tanya besar ini. Lah, itu dari segi investasi, pembayaran bunga, dan kegunaan. Ya, sama sekali tidak
nggak klop gini kan. Jadi untungnya dalam tanda petik pengeluaran negara untuk IKN itu belum terlalu besar sekali. Kalau nggak salah mungkin kita udah spend sekitar 90-an triliun rupiah gitu. Karena banyak konglomerat yang dipaksa untuk ikut-ikut invest gini kan. Sembilan naga gini kan. Waktu itu tolong dong kamu harus invest gini. Jadi ya udahlah mereka buka hotel bintang 5, buka ini, buka itu gitu. Dan sekarang aguannya komplain ini kan. Dia di wawancara majalah Tempo dia bilang ya waktu itu saya nggak bisa menolak gini karena harus kasih muka ke Pak Jokowi. Jadi tidak ada beban untuk Menteri Keuangan atau Departemen Keuangan untuk menyelesaikan kalau saya proyek melihat IKN. Kelihatannya Pak Prabowo juga nggak terlalu antusias untuk menyelesaikan. Jadi nanti anggaran APBN 2026 untuk IKN itu mungkin akan minim sekali. Dan intinya ya sekedar pokoknya jangan runtuh aja lah. Cukup untuk maintenance saja gitu. Prediksimu untuk Indonesia di masa depan jangka pendek dan jangka panjang dengan kalau Purbaya jadi Menteri Keuangan. What do you think? Oke, jadi jangka pendek untuk saya sangat positif sih. Positif ya? Sangat positif. Karena kalau seandainya benar nih bahwa cara kerja Ditjen Pajak, Bea Cukai semua dirombak itu akan menyingkirkan salah satu rintangan untuk investasi ke Indonesia. Banyak sekali investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri, itu keluhannya adalah birokrasi dan perpajakan yang terlalu berbelit-belit sekali di Indonesia. Dan selama ini kan selalu ditutup-tutupin gini kan, penyelesaiannya itu kalau saya bilang sekedar ya tambal sulam aja. Nah, ini kemungkinan ada gebrakan besar dalam arti menterinya tidak terima gitu dengan solusi-solusi yang tambal sulam. Jadi kalau seandainya dilanjutkan ya, dalam pendapat saya ya itu nanti akan terjadi peningkatan investasi yang sangat kuat gitu untuk Indonesia. Itu untuk jangka pendek. Jangka panjang muncul kekhawatiran saya yang lain lagi. Yaitu dia akan tahan berapa lama sebagai Menteri Keuangan. Karena saat ini dia sudah membuat musuh kiri kanan nih. Udah bertubi-tubi gini kan, Ketua Komisi 11 DPR menyampaikan jangan ngurusin kementerian lain gitu. Pak Hasan Nasbi yang dulunya mantan Kepala Informasi Kepresidenan gitu mengatakan jangan mengkritik menteri lain di depan umum, kalau mau mengkritik di belakang pintu dan sebagainya. Jadi dan tidak kurang-kurangnya pejabat-pejabat lain, Pak Luhut dan lain-lain gini kan yang mengkritik dia gitu. Dan jawaban Pak Purbaya jelas, saya hanya melapor ke RI 1. Dan semua yang saya lakukan ini adalah kepanjangan tangan membantu RI 1 gitu. Jadi selama Pak Prabowo masih suka dia dan mendukung, ya semua akan jalan dengan baik. Tapi kalau seandainya nanti terulang ya cerita seperti Sri Mulyani versus Abu Rizal Bakri di masa lalu gitu kan, di mana Presiden SBY waktu itu memutuskan akhirnya dukungan politiknya Pak Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Golkar waktu itu ya, itu lebih penting untuk dia daripada memiliki Menteri Keuangan yang baik. Kalau itu terjadi dengan Pak Purbaya, ya celaka kita. Ya, karena perlu diingat Pak Prabowo itu punya banyak program-program favorit nih yang cukup mahal gitu. Anggarannya untuk makanan bergizi gratis di budget 2026 itu sekitar 354 triliun rupiah. Kemudian ada juga koperasi desa gitu kan. Itu sekitar 84 triliun rupiah. Kemudian ada juga rumah murah 3 juta rumah, itu sekitar 53 triliun gitu. Jadi dia punya banyak sekali program-program yang mahal. Nah, semua program ini sebetulnya dalam pendapat saya tujuannya tuh baik. Ini kan makanan bergizi gratis banyak negara melakukan, Cina melakukan, India melakukan, negara-negara Eropa melakukan ini kan. Jadi tidak ada pertanyaan bahwa ini memang bermanfaat gitu kan. Demikian juga dengan koperasi desa. Sebetulnya secara logik sangat masuk akal, karena kalau dia bisa mendukung level yang paling bawah gini kan, langsung berhubungan dengan rakyat kecil, itu untuk
meningkatkan kegiatan bisnis, dengan sendirinya sangat bagus untuk ekonomi gitu. Begitu juga rumah murah. Siapa yang nggak menginginkan kan? Di Jakarta saat ini, di Indonesia secara umum, Jakarta paling utama, harga properti itu kan luar biasa mahalnya ya. Kalau kita bandingkan rasio antara median harga properti dibanding median income, rasio itu Indonesia tuh salah satu yang paling mahal di seluruh dunia gitu dibanding banyak negara lain. Karena jangan melihat hanya harga propertinya gitu, kita harus melihat income-nya seberapa gitu kan. Betul. Ya, itu di Indonesia sudah sangat-sangat tidak affordable lagi gitu. Jadi program 3 juta rumah murah itu sebetulnya secara logika sangat baik. Cuma masalahnya dengan berbagai programnya Pak Prabowo ini, planningnya jelek, eksekusinya luar biasa jeleknya. Ini kan kita udah berkali-kali melihat foto-foto di sosial media apa sih yang disuguhkan sebagai makanan bergizi gratis gini kan. Dan teman-teman bisa lihat sendiri juga banyak video klip tentang bagaimana makanan bergizi gratis dilakukan di misalnya Cina dan sebagainya gitu. Jadi biayanya mahal, mungkin dampaknya langsung ke ekonomi itu tidak besar. Karena seperti tadi kita sebut, sebagian besar udah diambil dulu oleh koruptor, itu kan. Nah, jadi kalau Menteri Keuangannya ini bukan lagi Pak Purbaya, di mana Pak Purbaya tiba-tiba dengan mengejutkan menunjukkan keberanian gitu kan untuk menjadi penjaga gawang. Meskipun Ibu Sri Mulyani udah tidak menjalankan fungsi itu lagi gitu. Tiba-tiba dia mengatakan, dia ada satu video klip mengatakan kalau pengeluarannya itu tidak besar manfaatnya gini kan, ya bisa saya potong. Jadi itu yang untuk saya luar biasa gitu. Nah, kalau itu artinya dia banyak musuh kan. Secara politik banyak musuh, pejabat juga tidak suka dia gini kan. Itu periuk korupsi mereka diambil oleh Pak Purbaya. Jadi akan banyak sekali pihak-pihak yang bisikin Pak Prabowo, tolong dipecat dong. Saya nggak tahu berapa lama dia bisa bertahan gitu. Menurutku menurutku posisinya aman. Karena Purbaya aman. Karena dengan bantuan sosial media, rakyat bisa melihat siapa yang benar-benar melindungi kepentingan rakyat, dan siapa yang berpura-pura untuk menjaga kepentingan rakyat. Kalau aku melihat Purbaya itu sosok yang melindungi kepentingan rakyat. Dari apa yang aku tahu lah, dari sosial media. Kalau misalnya suatu hari Purbaya dipecat, aku yakin akan terjadi kerusuhan. Oke, itu aku setuju sebetulnya. Mungkin nggak langsung, jadi bukan memicu. Bukan hari ini dipecat atau minggu depan kerusuhan, mungkin bisa, nggak. Mungkin jadi begini, tergantung Menteri Keuangan selanjutnya siapa gini kan, dan betul. Kebijakannya seperti apa gitu. Soalnya aku lihat seperti kerusuhan yang terjadi bulan Agustus. People are very tired of these politicians. Jadi sekarang dengan adanya Purbaya, ini seperti ada harapan baru. Betul. Dan mereka sudah reda karena ada harapan baru. Betul. Kalau harapan baru ini diambil, I think will get worse than what happened. Dan tapi perlu diingat loh Tony, sebagai Menteri Keuangan, dia kan menyentuh banyak sektor ya. Dia harus terlibat dengan banyak sektor. Jadi, dan dia kan orangnya memang suka komen secara publik kan. Di depan wartawan ya ada plus-plus aja ngomongin kan. Jadi, kemungkinannya untuk dia salah ngomong atau kemungkinan dia untuk kepleset tentang suatu hal itu sangat besar. Betul. Dan ini bukan mengatakan bahwa salah ngomongnya atau keplesetnya itu serius, mungkin enggak, tapi selalu bisa dibesar-besarkan, dibikin seolah-olah sesuatu yang sangat jahat gini kan. Ya seperti yang terjadi dengan Ahok gitu kan. Tiba-tiba dituduh penistaan agama gini. Jadi potensi untuk kepleset itu sangat besar. Jadi saya nggak terlalu, dan berbagai pihak ini yang benci ke dia, itu benci betul-betul benci dari lubuk hati dia. Yang terdalam. Karena periuk nasi dia diambil oleh Pak Purbaya gitu kan. Tapi kalau dia berhasil dia berhasil sebagai Menteri Keuangan underdog. Kita nggak pernah mengharapkan Purbaya seperti ini, underdog lah. Betul. Kalau dia berhasil memberantas korupsi, mengungkap kasus-kasus korupsi makap yang merugikan rakyat, dan bisa merubah
Indonesia. Ya. Wow, itu Indonesia Emas efeknya 2045. luar biasa. Betul. Itu mungkin pertama kalinya saya merasa konsep Indonesia Emas 2045 itu sesuatu yang real gitu. Selama ini saya anggap ya kamu ngomong doang gitu. Real Nah, karena apa? karena tiba-tiba ada pejabat yang pro rakyat, ada pejabat yang business friendly gitu. Biasanya semua ini ngomong doang, ini kan cuap, tapi kenyataannya sangat berbeda. Nah, satu hal yang mungkin bekerja di sisinya Pak Purbaya, sepertinya Pak Prabowo memang serius ingin memberantas korupsi. Meskipun ini mungkin dalam tanda petik ya, korupsi di bidang tertentu kali mungkin. Ya, mungkin. Tapi dia udah melakukan banyak, ya contohnya Pak Budiari gini kan, salah satu menteri yang kotor sekali dalam pendapat saya, akhirnya di reshuffle. Tapi Bahlil masih di situ. Jadi oke, paling nggak udah ada niatan untuk memberantas korupsi, tapi mungkin belum sepenuhnya semua gini kan. Jadi paling nggak Pak Purbaya bukannya 100% tidak ada chance ya. Saya rasa dia punya chance untuk sukses. Untuk sukses. Ya, bahwa dia punya berbagai program untuk membenahi cara kerja pemerintah itu didukung oleh presiden. Itu saya rasa ada chance untuk dia berhasil. John, berikutnya aku akan tunjukkan beberapa gambar. Oke. Nanti kamu komen. Oke. Oke? Baik. Oke, sekarang kita lewat Oke. Zoom. Program gagal boros APBN. Heboh sejumlah anggota dewan punya dapur MBG. Ya. Nah, tadi seperti saya katakan dari anggarannya Rp15.000 per porsi, yang diterima dapur hanya 6.500 gitu kan. Dan ternyata banyak sekali anggota DPR yang menjadi pemiliknya dapur-dapur ini. Oke. Nah, sekarang teman-teman tahu sudah banyak sekali ribuan anak sekolah yang korban keracunan dari MBG gitu kan. Penjelasannya tuh aneh-aneh gitu. Katakan, oh karena makan nggak pakai sendok, atau tangannya masih kotor, atau oh nggak terbiasa. Pak Zulkifli Hasan bilang dulu waktu saya kecil, pertama kali saya minum susu mencret. Jadi untuk saya ini the kind of answer yang koruptor akan ngomong gitu loh. Iya. Karena dia ingin menjustify kenapa perlu keluar duit sekian banyak meskipun hasilnya jelek. Iya. Dan siapa heran hasilnya jelek karena cuma dikasih 6.500 per porsi. Itu kan. Ini akal-akalan untuk supaya bisa korupsi Kurang lebih. uang rakyat. Iya. Nah, makanya cara Pak Purbaya menyerang itu juga menarik. Dia bilang kalau kamu nggak bisa menyerap, saya ambil balik uangnya. Jadi poinnya adalah meskipun ini semua akal-akalan, tapi kan dia harus membuat dapur itu gitu kan. Dia harus sewa orang, harus paling nggak ada lokasinya untuk katanya di situ dia masak segala macam gini. Jadi prosesnya membuat itu lama. Tidak secepat itu, udah 6.000 lebih gitu dapur MBG gini. Tapi masih belum mencukupi untuk menghabiskan uang anggaran. Dan Pak Purbaya cara dia halus, dia nggak ngomong menuduh, dia menuduh apa-apa tentang dapur-dapur ini. Dia cuma mengatakan ya memang kalau nggak bisa kamu serap akan saya ambil balik. Ya. Oke, baik. Balas sindiran Hasan Nasri, Menkeu Purbaya hanya menjalankan perintah dari presiden. Iya. Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi Pak Hasan Nasib ini salah satu supporternya Pak Prabowo sebetulnya. Nasbi. Ya, Hasan Nasbi. Iya, Pak Hasan Nasbi. Dia dulu mantan kepala kantor informasi ya di kepresidenan. Dan dia baru-baru beberapa hari yang lalu dia mengkritik Pak Purbaya, mengatakan jangan terus mengkritik menteri-menteri gitu, nanti membuat pemerintah Indonesia terlihat lemah, kata dia. Dan ini sebetulnya banyak sekali pejabat yang menyerang Purbaya gini kan. Ya kita tahu lah semuanya tidak suka periuk nasinya diambil. Dan Pak Purbaya menjawabnya untuk saya sangat elegan gitu. Dia bilang ini nih saya ambilkan survei dari LPS gini kan. Karena dia dulu kan ketua LPS gitu sebelum menjadi menteri. Dia ambil survei dari LPS, dia tunjukkan gini kan indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dia tunjukkan dari Mei, Juni, Juli, Agustus tuh anjlok sekali sampai kerusuhan gitu kan. Tapi setelah dia diangkat sebagai Menteri Keuangan, indeksnya naik. Jadi berbeda dengan pemikirannya Pak Hasan Nasbi, justru dengan cara kerja Pak Purbaya yang mengkritik kiri, mengkritik kanan, semua mengungkapkan praktek-praktek yang tidak sehat, itu justru meningkatkan kepercayaan masyarakat gitu terhadap pemerintah.
Pemerintah tidak perlu terlalu banyak mengatur rakyat. Beri ruang mereka untuk tumbuh. Biarkan sibuk bekerja, biarkan mencari rezeki dengan tenang. Jangan bebani dengan aturan yang rumit. Jangan tindih mereka dengan pajak yang memberatkan. Kalau rakyat sudah punya modal, kalau lapangan kerja terbuka lebar, mereka akan bayar pajak dengan ringan hati. Yang penting sediakan peluang, bukan beban. Nah, itu beda utamanya antara Purbaya dengan Dan Sri Mulyani. Kalau Sri Mulyani, dia hanya fokusnya tuh gimana caranya cari duit. Membebani rakyat. Iya. Bahwa itu membebani rakyat, dia nggak ambil pusing gitu. Ibu Sri Mulyani itu memberi satu speech yang aneh sekali di mata saya. Dia mengatakan, di setiap rezeki yang Anda terima, itu ada hak orang lain. Dia bilang. Oke. Apakah itu mau dibayarkan melalui zakat, melalui wakaf, atau untuk pajak pemerintah? Ya, Sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu. tidak ada yang salah. Tapi salah kalau dia sebagai Menteri Keuangan dan bicara seperti itu. Makanya itu. Nah, sedangkan filosofinya Pak Purbaya ini, pemerintah itu harus memfasilitasi rakyat gitu loh, Supaya pengusaha mereka dan rakyat. Mereka berkembang, berusaha membuka lah, lapangan bekerja pekerjaan. gini kan. Kita tidak ingin membebani gitu loh. Ya. Kita harusnya memfasilitasi mereka untuk bisa berbisnis dengan lancar. Itu bedanya di situ. Jadi kenapa saya katakan di jangka pendek ya, kalau ini jalan terus ya ekonomi Indonesia betul-betul bisa tumbuh dengan kuat. Amin. Ya. Ada yang protes saya sidak bank, katanya itu bukan hak saya. Iya, Pak Purbaya pergi melakukan sidak di sebuah bank, bank pemerintah, dan manajemennya nggak suka. Kemudian manajemennya pergi ke DPR untuk komplain, Oke. mengatakan kalau mau sidak, Bu ya kasih Lapor tahu dulu. Nah, itu bukan sidak namanya. Nah, saya tidak tahu apa exactly yang ditemukan Pak Purbaya sehingga membuat manajemennya bank pemerintah itu merasa kepanasan gini kan? Itu sebenarnya haknya dia atau? Haknya dia. Haknya dia ya? Haknya dia. Oke, baik. Oke, berikutnya. Programmer Cortex dari LG ternyata lulusan SMA. Ini kata Purbaya, RI sering dikibuli asing. Maksudnya gimana ini, John? Oke, ini salah satu contoh jelas untuk pernyataan saya bahwa Ibu Sri Mulyani udah meninggalkan fungsi penjaga gawang dia gini kan. Program Cortex ini di Departemen Keuangan loh. Oke. Jadi itu untuk Ditjen Pajak, tujuannya adalah untuk mendigitalisasi proses laporan keuangan gitu, dibikin online semua, dibikin digital supaya jauh lebih mudah untuk dikelola. Oke. Nah, jadi dia bikin kontrak dengan 4 perusahaan. Ya. Kalau nggak salah lead-nya itu pemimpinnya adalah Pricewaterhouse. Kemudian dari dia juga ada salah satu perusahaan akuntan yang lain, Deloitte kalau nggak salah, untuk membantu. Dan kemudian untuk pelaksanaannya itu ambil dari perusahaan Korea Selatan, LG CSN kalau nggak salah namanya. Dan satu lagi saya lupa, yang khusus untuk pengelolaan programming software ya, software development. Semuanya harganya mahal dengan sendirinya gini kan. Dimulai 2020 sampai sekarang belum selesai. Sudah sort of separuh diterapkan, tapi yang diterapkan itu enggak karu-karuan. Banyak wajib pajak yang disuruh melakukan pelaporannya melalui sistem Cortex tidak sanggup, tidak bisa gitu, sistemnya entah bagaimana bermasalah. Sehingga nggak jalan dengan baik. Biayanya 1,3 triliun. Nah, sewaktu Pak Purbaya menjadi menteri, dia menuntut melihat source code-nya gini. Dia ingin lihat programnya itu isinya apa aja gitu loh. Kemudian dia panggil orang lain, ahli-ahli IT yang lain, tolong kamu review nih. Karena dia ingin melihat kenapa sih programnya nggak jalan gitu loh. Kenapa orang kesulitan. Setelah direview dia bilang ini kualitas programnya jelek sekali Pak. Lulusan SMA. Makanya Pak Purbaya menuduh ini kira-kira programnya lulusan. Sebetulnya tuh saya nggak tahu ya benar atau enggak. Tapi dia mengatakan kalau kualitas programnya jeleknya seperti ini mungkin cuma anak lulusan SMA yang melakukan gitu. Dan ini juga untuk saya mencoreng wajah Sri Mulyani. Karena ini langsung di kementerian dia kan. Dia adalah menterinya gitu loh. Kenapa kok dia bisa loloskan program seperti ini yang mutunya jauh di bawah ekspektasi gini kan, dengan harga yang mahal gitu. Kenapa dia oke aja? Oke, berikutnya. Purbaya dan Luhut
tak saling sapa. Bahkan terlihat semua jajaran para menteri ngobrol satu sama lain, hanya Menkeu Purbaya yang sendirian. Ini kata netizen. 280 juta rakyat bersama dan mencintai Bapak. Gimana? Iya, ini saya kagum dengan netizen plus 62 itu sangat-sangat Ini kreatif. dibela sama Betul, dibela oleh netizen sendiri. Tapi memang betul dalam kalau acara-acara yang diliput oleh wartawan ya, jadi publik ini kan, orang bisa melihat dia dijauhi oleh menteri-menteri yang lain. Nggak ada menteri yang datang untuk ngobrol-ngobrol sama dia gini. Mereka pergi sendiri, ngobrol-ngobrol sendiri, teman-teman sendiri gini kan, dia sendirian, duduk sendirian di situ. Nggak ngobrol sama Prabowo. Iya. Bahkan dengan Luhut pun gitu kan, jarak berapa kursi itu sendiri-sendiri, nggak ngomong sedikit pun. Itu saya terkejut loh, karena dulu Pak Purbaya ini anak buahnya Pak Luhut. Iya tuh. Iya, di waktu Pak Luhut itu menteri koordinator untuk maritim gitu, maritim dan investasi. Dan itu lama, mungkin 5-6 tahun gitu. Jadi saya cukup kaget juga dengan mantan bosnya pun Pak Purbaya berani gitu. Oke. Iya, cuma ya saya gembira bahwa dalam kenyataannya paling nggak yang aktif di sosmed lah itu tahu gitu realitanya bagaimana. Oke, berikutnya. Purbaya tegas ke Luhut, Presiden sudah oke. Kalau tak terserap, potong. Iya, jadi ini adalah responsnya Pak Purbaya terhadap protes dari Luhut sewaktu dia mengatakan kalau seandainya anggarannya MBG itu tidak terserap, akan saya ambil balik ya, akan saya potong gini kan, karena bisa dipakai untuk banyak hal yang lain gitu. Ya. Pak Luhut kan protes gini kan, jangan ambil-ambil gini. Dan kemudian Pak Purbaya menjawab, ya Pak Presiden udah mengokein gini. Oke John, ini percakapan yang seru. Aku doakan semoga Pak Purbaya itu bisa langgeng, bisa menuntaskan apa yang harus dia lakukan, bisa membuat perubahan di Indonesia. Semoga sukses Pak. Ya semoga sukses Pak Purbaya. Semangat terus Pak. Oke. Seperti biasa, kalau ada penonton yang ingin komentar, bertanya, atau buat lelucon, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sayangnya waktu kita sampai di sini, kita harus akhiri perbincangan kita. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Bye-bye. Bye.